Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita akal untuk memahami, hati untuk merasakan, dan lidah untuk berbicara. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad, pembawa risalah yang penuh hikmah, yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Sahabat Abah, baru-baru ini dunia media sosial dan pemberitaan Indonesia diwarnai oleh isu yang melibatkan tokoh agama Gus Miftah. Isu ini menarik perhatian publik, khususnya setelah Deddy Mulyadi, seorang politikus Partai Gerindra yang dikenal dekat dengan Presiden Prabowo Subianto, memberikan pujiannya kepada Gus Miftah. Pujian ini hadir di tengah kontroversi yang menyelimuti Gus Miftah terkait ucapannya yang dianggap menghina seorang penjual es teh. Dalam video di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Senin, 9 Desember 2024, Kang Deddy menyampaikan pandangannya secara mendalam mengenai sosok Gus Miftah. Menurut Kang Deddy Mulyadi, Gus Miftah adalah sosok yang memiliki dua kualitas utama yang sangat mengesankan. Pertama, Gus Miftah merupakan figur populer yang mampu berdakwah dengan pendekatan yang sesuai dengan zaman sekarang. Gaya ceramahnya dianggap menarik perhatian publik, khususnya generasi muda, karena ucapannya mudah dicerna dan seringkali mengandung nilai-nilai sastra yang mendalam. Di era digital seperti sekarang, metode berdakwah yang adaptif menjadi kunci penting untuk menjangkau masyarakat. Gus Miftah dengan caranya yang sederhana dan modern berhasil menyampaikan pesan-pesan agama kepada berbagai kalangan. Dengan gaya bahasa yang santai namun berbobot, Gus Miftah seringkali mendapatkan perhatian luas dari generasi milenial hingga Gen Z. Hal ini menjadikan beliau salah satu tokoh yang dihormati di dunia dakwah kontemporer. Namun kepopuleran Gus Miftah tidak luput dari kontroversi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah ucapannya yang dianggap menghina seorang penjual es teh bernama Sunaji. Pernyataan tersebut memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk para netizen dan masyarakat luas, yang merasa bahwa seorang tokoh agama seharusnya lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Buntut dari kasus ini, Gus Miftah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya yang dinilai kurang bijaksana. Meski demikian, Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa Gus Miftah telah menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada publik, termasuk kepada Sunaji, sang penjual es teh. Menurut Kang Deddy, keduanya sudah saling memaafkan dan mengikhlaskan kejadian tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan ini telah selesai secara damai. Kang Deddy juga menyoroti beberapa ciri khas Gus Miftah yang membuatnya tetap menjadi sosok menarik di mata masyarakat. Salah satunya adalah gaya berpakaian Gus Miftah yang konsisten. Dengan mengenakan blangkon dan kacamata hitam, Gus Miftah berhasil menciptakan identitas unik yang mudah dikenali. Selain itu, Kang Deddy mengungkapkan bahwa Gus Miftah adalah sosok yang sangat disiplin dalam menjalankan ibadah, termasuk puasa. Kedekatan Gus Miftah dengan agama terlihat dari kesehariannya yang konsisten menjaga nilai-nilai keislaman. Selain itu, kemampuan komunikasi Gus Miftah juga patut diacungi jempol. Beliau tidak hanya mampu berdialog dengan masyarakat umum, tetapi juga dengan kalangan elit politik, menteri, hingga presiden. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Gus Miftah pernah dipercaya menjadi utusan khusus presiden. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Gus Miftah memiliki jangkauan yang luas dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Di tengah kontroversi yang melibatkan Gus Miftah, Kang Deddy Mulyadi tetap memberikan pandangan positif terhadap sosok tersebut. Menurut Kang Deddy, apa yang terjadi tidak menghapuskan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Gus Miftah selama ini. Beliau menegaskan bahwa Gus Miftah adalah pribadi yang baik, yang mampu memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui dakwahnya. Kang Deddy juga mengingatkan publik untuk tidak melupakan sisi manusiawi dari seorang tokoh agama. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, dan yang terpenting adalah bagaimana seseorang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dalam hal ini,
Gus Miftah telah menunjukkan sikap yang patut dihargai dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan memilih untuk mundur dari jabatan demi menjaga kehormatan dirinya dan institusi yang diwakilinya. Kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak, baik tokoh agama, publik figur, maupun masyarakat umum. Sebagai tokoh publik, seseorang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ucapan dan tindakannya. Setiap kata yang keluar dapat memiliki dampak luas, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, berhati-hati dalam berbicara menjadi hal yang sangat penting, terutama di era digital di mana informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk bersikap adil dalam menilai seseorang. Kesalahan satu kali tidak seharusnya menghapuskan semua kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, masyarakat diajak untuk memberikan ruang bagi individu untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya. Kisah ini mengingatkan kita semua untuk selalu berusaha menjaga tutur kata, memahami tanggung jawab sebagai seorang tokoh publik, dan memberikan kesempatan bagi siapapun untuk memperbaiki diri. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat yang saling mendukung dan memaafkan. Gus Miftah adalah salah satu tokoh agama yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia dakwah di Indonesia. Meskipun tidak luput dari kontroversi, hal ini tidak mengurangi nilai-nilai positif yang telah beliau tanamkan melalui ceramah-ceramahnya. Pujian dari Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa Gus Miftah tetap dihormati sebagai pribadi yang baik, meski menghadapi ujian dan tantangan. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.